Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Amsal pasal yang kedua. Seperti ketahui bahwa pengantar pertemuan kita kemarin, bagaimana kitab Amsal ini sungguh sangat diperlukan dan menjadi sebuah kebutuhan utama bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda, untuk berjalan di dalam hikmat kebijaksanaan yang didasari atas rasa takut akan Allah. Nah saudara, sebelum kita membaca pasal yang kedua ini, kita akan minta Tuhan menuntun kita, Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita sembah Tuhan, kita akan pujikan pujian pengagungan kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, kami datang kepadamu Yesus, sebab janjimu ya dan aman, janjimu penuh berkat. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam
satu, penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Hanya lewat janji-Mu, Terima kasih Yesus, hanya lewat janji-Mu buat janji setiamu kami yang mendapatkan selalu jalan menuntun kami, yang menuntun jalan-jalan kami. Ya Yesus, lewat janji-Mu. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
Bukti tentang kesetiaan-Mu adalah ketika Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan dan janji-janji-Mu. Bahwa Engkau Allah yang satu-satunya selalu menepati setiap janji yang Kau berikan buat anak-anak-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari urapi kami Tuhan. Biarlah kami membuka pintu hati kami supaya kami dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan ilahi. Dengan demikian, kami akan berjalan selalu di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, sebelum kita membaca Amsal pasal yang kedua, beberapa ayat yang menjadi dasar atas pembelajaran kita malam hari ini, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa seperti yang saya katakan di pembukaan Amsal pasal pertama, ini Amsal sangat penting sekali bagi anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda. Supaya apa? Supaya hidup mereka dituntun oleh kebenaran firman Allah dalam rasa takut akan Allah. Kitab ini ditulis kira-kira tahun 950 sampai tahun 700 sebelum Masehi. Ada 4 penulis kitab Amsal. Yang pertama Salomo dari pasal 1 sampai 24. Yang kedua adalah Hizkia, pasal yang ke-25 sampai 29. Dan yang ketiga adalah Agur, itu pasal yang ke-30. Dan ditutup oleh Lemuel, pasal yang ke-31. Nah, tujuan kitab Amsal ini adalah memberikan kita hikmat dan pengertian. Supaya ketika kita menghadapi persoalan hidup, tantangan hidup ini, kita memiliki kekuatan, memiliki kebenaran, memiliki jalan keluar. Sebab hanya di dalam kebijaksanaan ilahi, maka kita disebut sebagai orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran. Amsal juga berisi tentang tindakan-tindakan yang bijaksana di dalam mengambil keputusan, berlaku adil, hidup dalam kejujuran. Begitu pentingnya kitab ini, Allah sampai merancangkan lewat para penulis Alkitab, saudara. Ada 31 pasal. Cukup untuk kita menjalani bulan demi bulan. Dari tanggal 1 sampai 30. Karena maksimal dalam 1 bulan itu kan 30 hari. Setiap hari Tuhan tuntun anak-anaknya mendapatkan satu pelajaran tentang kebijaksanaan. Saudara bisa lakukan dengan rutin itu. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Nah, mari kita baca dari ayat 1 sampai 8 terlebih dahulu, saudara. Amsal pasal yang kedua, Perjanjian Lama halaman sekitar 682. Demikian firman Tuhan. Faedah dari menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Nah, dari pasal yang kedua ini, saudara, penulis Amsal dalam hal ini Salomo itu memberikan sebuah keuntungan atau faedah bagi mereka yang mencari hikmat. Bagi mereka yang merindukan hidup dalam kebijaksanaan. Tentunya dalam hal ini Salomo didasari atas rasa takut akan Tuhan. Hidup di dalam tuntunan ilahi. Ya. Maka dia mampu memberikan ajaran ini kepada generasi berikutnya. Maka dimulai dengan kata, hai anakku.
Ini sebuah petuah ajaran dari orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Supaya mereka mengambil keputusan untuk mencari hikmat, merindukan hikmat, menuntut hikmat. Dengan demikian mereka akan dituntun oleh kebijaksanaan yang mereka perlukan itu. Bila Alkitab berbicara tentang hikmat, saudara, maka kita bukan hanya berbicara masalah konseptual saja. Bukan cuman huruf-huruf atau kalimat, kata-kata yang kita cerna saja. Membaca lalu menghafal firman, meneliti firman itu bagus. Tetapi Alkitab juga memberikan sebuah tuntunan supaya apa? Bicara tentang hikmat itu juga berarti bicara tentang takut akan Allah. Di dalam pengenalan akan Dia. Bukan sekedar tahu teorinya, tapi praktek di dalam hidup berhikmat itulah yang lebih penting. Itu berarti berbicara hikmat adalah berbicara kemampuan seseorang untuk hidup mengikuti kehendak Allah. Saudara bisa catat baik-baik itu. Ya, catat baik-baik. Mengerti hikmat itu satu sisi. Pandai karena berhikmat itu satu sisi. Tetapi mengikuti kehendak Allah lewat hikmat yang diterima itu sisi yang lain. Dengan demikian, kesempurnaan kehidupan kita kalau kita mengerti hikmat Allah dan menjalankan semuanya dalam rasa takut akan Allah, sebab kita mengikuti seluruh perintah dan kehendak Tuhan. Dan kemampuan yang kita peroleh ini bukan karena kesanggupan kita, bukan karena kepandaian kita. Jangan pernah ada orang yang mengakui bahwa hikmat dan kebijaksanaan itu diperoleh karena kemampuan kita. Bukan. Alkitab mencatat bahwa sumber dari segala hikmat adalah Tuhan. Coba lihat di ayat yang ke-6. Ya, saudara boleh tandai itu, ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau saudara sudah berhikmat, memiliki kebijaksanaan dalam kehidupan saudara, akui bahwa itu semuanya datangnya dari Tuhan. Ini. Hikmat yang dari Tuhan itulah yang akan mewarnai hidup kita. Serta akan menolong kita untuk menjalani hari-hari yang kita lewati. Ya. Dari ayat 7, kalau nanti kita sudah baca selanjutnya sampai dengan ayat ke-9. Itu ada orang-orang yang dituntun berjalan dijagai oleh hikmat Allah. Itulah sebabnya kita harus merespon hikmat secara tepat. Kita harus menerima perkataan Tuhan. Menyimpan perintahnya. Memperhatikan dan mencenderungkan hati kita kepada hikmat yang Tuhan berikan ini. Namun demikian, tidak semudah memperkatakannya, saudara. Hikmat tidak selalu mudah didapat. Sebab hikmat harus dicari. Ayat 3 dan 4. Jikalau engkau berseru-seru kepada pengertian. Kata berseru-seru kepada pengertian artinya mencari. Ya. Lalu dikatakan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Menunjukkan suaramu artinya berteriak-teriak supaya apa? Dipenuhi dengan hikmat. Ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Tuh, hikmat tidak otomatis datang dengan sendirinya. Allah tidak pernah memberikan hikmat dan kebijaksanaannya kepada orang yang pasif. Ingat ya, Salomo diberikan hikmat karena itu yang diminta. Allah menawarkan kan di masa-masa awal pemerintahan Salomo. Kamu minta apa Salomo? Salomo bilang hikmat. Hati yang paham. Pertimbangan-pertimbangan yang benar. Kebijaksanaan yang kuat.
Sebab Salomo akan memimpin bangsa Israel meneruskan bapaknya, yaitu Daud. Maka Allah memberikan hikmat karena Salomo minta. Demikian pula dengan kita. Allah tidak pernah memberikan hikmat kepada orang yang akan mencampakkannya. Allah tidak pernah memberikan hikmat kebijaksanaan kepada orang yang tidak memerlukannya. Maka dari itu, kunci untuk mendapatkan hikmat adalah kita mencarinya. Harus dicari. Ya. Seperti orang mencari harta terpendam. Saudara. Wah, ini penuh dengan pengertian seperti ini supaya saudara tahu bahwa tidak mudah orang mendapatkan hikmat. Tapi begitu saudara minta dengan kerinduan yang sangat, seperti saudara mencari harta terpendam, Allah bersegera memberikan itu kepada kita. Siapa yang bersusah payah untuk memperoleh hikmat, dialah yang akan mendapatkannya. Seperti dia menemukan harta yang terpendam itu. Sebagai seorang beriman, milikilah kerinduan. Dipenuhi hidup kita dengan hikmat dan kebijakan. Karena itu, dengan hikmat yang Allah berikan, Tuhan akan mengajarkan agar kita ini piawai, pandai. Untuk apa? Menghindari berbagai macam jebakan untuk melemahkan iman kita, menjatuhkan iman kita, atau bahkan membuang iman kita. Banyak orang pintar di dunia ini. Banyak orang cerdik di dunia ini. Tapi berapa banyak di antara mereka yang sudah pintar, cerdik, ditambah berhikmat dan bijaksana. Sebab kesempurnaan orang yang pandai itu terletak kepada hikmat dan kebijaksanaannya mengatur hidupnya. Mencari kekayaan itu banyak orang yang sanggup dan mampu. Mencari harta benda, bekerja dengan kuat, gigih, kerja keras luar biasa. Ya, mereka mendapatkan upahnya. Tapi apakah mereka bisa menikmati upahnya? Menikmati berkat yang Tuhan berikan kalau mereka tidak punya hikmat. Oleh sebab itu, selain berdoa minta kepandaian, minta kecakapan, mintalah juga hikmat dari Tuhan. Sebab demikianlah dengan hikmat Tuhan, kita sedang mempersenjatai diri kita untuk melawan setiap bentuk jerat dosa. Untuk melawan setiap bujuk rayu si jahat itu. Hanya dengan hikmat. Sekali lagi ya saya katakan. Orang bisa mengumpulkan harta berlimpah-limpah. Tapi untuk hidup di dalam kebenaran dengan harta itu diperlukan hikmat. Supaya bila menikmati harta itu diperlukan hikmat. Dan satu-satunya cara agar kita memiliki hikmat adalah melalui persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi hari lepas hari. Kita bersyukur saudara, ada di sebuah gereja yang digembalakan hari lepas hari. Sejak kita buka mata pagi hari, sampai mau menutup mata di malam hari ketika kita istirahat tidur. Diberikan fasilitas-fasilitas supaya kita mempelajari firman Allah. Lewat apa? Lewat doa fajar, Bible study, GBA, KUL, KOM. Semuanya adalah fasilitas kita anak-anak Tuhan yang digembalakan di GBI CK7 ini. Supaya kita memiliki kerinduan akan hidup di dalam kebenaran firman. Ditambah dengan persekutuan kita dengan Allah lewat doa-doa, ya, lewat saat teduh kita, menara doa. Itu sarana untuk kita mendekat kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Orang yang semakin serupa dengan Allah adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang akan memiliki pikiran Kristus adalah mereka yang selalu dekat dengan Dia. Dan orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan ilahi adalah mereka yang merindukan dan setiap hari tinggal di dalam kawasan hadirat Tuhan. Wow, itu luar biasa. Dan Amsal ini menjelaskan,
memberikan pengertian bagi kita semuanya. Hikmat juga kita dapatkan dari cara membaca Alkitab kita. Setiap hari. Lewat Bible study seperti ini. Kita akan menerima didikan Tuhan. Menjadi pribadi yang bijak. Mampu memutuskan dan mengambil keputusan yang tepat. Sebab melalui Alkitablah Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi kalau saudara ingin kenal Tuhan, mau tahu hatinya Tuhan, jalan pikiran Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan, baca firman-Nya. Sebab lewat firman inilah Allah menyatakan dirinya. Hanya Alkitab yang dapat menjadi buku pegangan kita untuk tahu bagaimana kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, hikmat memberi kepada kita, orang yang memilikinya, supaya kita mendapatkan kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota, dikatakan itu. Sudah ya, dalam Pengkhotbah 7. Nanti kali temukan itu. Ada orang yang punya kekuatan sehingga mampu menguasai kota. Tapi orang yang berhikmat itu ibarat orang yang punya kekuatan untuk menguasai 10 kota, saudara. Lewat apa? Hikmat. Banyak orang yang tidak punya modal. Banyak orang yang tidak punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Banyak orang yang tidak memiliki background tentang kesuksesan. Tapi ketika hidupnya berhikmat dituntun oleh Tuhan, tidak sedikit dari mereka yang mencapai kesuksesan. Mengapa? Karena mereka dituntun oleh kebenaran ilahi ini. Jadi begitu pentingnya hikmat. Sampai Tuhan bilang, cari, dapatkan, temukan, berseru-serulah. Karena itu penting. Dan Tuhan menyatakan, kalau kau sudah mendapatkannya, ayo lakukan dalam takut akan Tuhan. Nah, firman Allah yang kita terima, yang kita baca, hikmat Allah yang diberikan mengalir lewat kebenaran firman ini, itu akan menguasai pikiran kita. Firman akan menguasai pola pikir kita, lalu turun ke hati, saudara. Menimbang dengan bijaksana. Lalu ketika kita melangkah untuk menjalani kehidupan kita, maka pikiran yang penuh dengan hikmat, hati yang penuh dengan kebijaksanaan, itulah yang menuntun setiap langkah kita. Kita dapat berjalan di dalam kebenaran karena hikmat. Kita bisa mengalahkan dosa karena hikmat. Kita bisa menolak tawaran iblis karena hikmat. Kita bisa mengalahkan tipu daya si jahat karena kita punya hikmat. Nah, di dalam perjanjian baru, seluruh hikmat Allah itu, pengetahuan ilahi, kebijaksanaan Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau kita tinggal di dalam firman Kristus, Kristus tinggal di dalam hidup kita, maka kita akan dituntun, dipelihara, ditunjukkan jalan-jalan yang benar untuk mendapatkan kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan, dan kehidupan yang kekal. Ada satu ayat yang perlu kita perhatikan, saudara. Lihat ayat yang ketiga. Ayat 3 bilang begini. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian. Apa maksudnya, saudara? Berseru kepada pengertian. Mempelajari firman Allah itu harus disertai dengan apa? Sikap doa yang sungguh-sungguh. Dengan cara berseru memohon hikmat dan pengertian. Apa bedanya? Orang yang mendapatkan hikmat ilahi dengan orang yang walaupun sama-sama membaca firman tapi nggak dapat. Kan ada ya, saudara? Dua jenis manusia. Dua-duanya banyak firman, baca firman yang sama. Firmannya sama, Alkitabnya sama. Tetapi ada orang yang mendapatkan rema, hikmat dan kebijaksanaan. Tapi ada orang yang walaupun membaca firman, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Bedanya di mana, saudara? Bedanya ada di sini nih. Mereka yang mencari hikmat,
haus akan firman Allah, yang mempelajari dengan sungguh-sungguh. Kata kuncinya sungguh-sungguh. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka cari. Tapi sebaliknya, sekalipun ada orang yang membaca firman, bahkan menghafal firman, tapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh merindukan apa yang dia baca dan renungkan itu, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Belajar saja mungkin bisa menjadikan seseorang itu sarjana Alkitab. Tangkap baik-baik ini, saudara. Dengan belajar saja mungkin seseorang bisa menjadi sarjana Alkitab. Tetapi kalau hanya sampai di taraf itu, maka mereka cuma mengerti firman lewat pikirannya saja. Maka jangan heran kalau orang-orang yang sudah hafal Alkitab, mengerti, ngelotok tentang Alkitab, hidupnya ngaco dan ngawur. Sebab apa? Dia tidak sungguh-sungguh. Tidak mendalami sungguh-sungguh. Hanya sekedar mengerti tapi tidak berjalan di dalam kebenaran itu. Nah, belajar firman itu dapat hikmat Allah dan kebijaksanaan. Tentunya apa? Dengan cara mengizinkan Roh Allah mengambil pernyataan itu dan mengubah kita menjadi orang-orang yang betul-betul rohani di hadapan Tuhan. Ingat ya, kata kuncinya sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh tentang firman Allah, dia bukan hanya sekedar menghafal. Dia cuma memenuhi pengetahuan saja. Bukan. Orang yang sungguh-sungguh, hidupnya, perkataannya, hatinya, pikirannya dituntun oleh kebenaran. Dan itu dilakukan dengan sukacita. Luar biasa. Nah, tentunya saudara, mengerti itu hanya sampai taraf di pikiran. Yang Tuhan mau masuk ke hati. Makanya di ayat yang ke-10 saudara, ayat ke-10 bilang gini, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Artinya kalau pengetahuan kita tentang firman Allah masuk sampai ke hati, kita itu akan dituntun, memiliki motivasi, keinginan, dan pikiran yang selaras dengan kehendak Allah. Dan itulah yang akan menghasilkan hidup dalam kebenaran dan dikuasai oleh Roh Allah. Tentunya untuk sampai pada taraf ini, Roh kebenaran atau Roh Kudus itu harus bekerja di dalam setiap hati kita semuanya. Sehingga apa? Sehingga semua perintah Allah, jalan-jalan Allah itu menjadi kesenangan bagi kita. Ayo, jadilah orang yang sampai pada taraf menyenangi menyenangi firman Tuhan. Menjadi kesenangan buat kita semuanya. Walaupun kadang gak ngerti, sulit dimengerti. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mencarinya, Tuhan tidak pernah menyembunyikan hikmat dan rahasianya. Catat baik-baik itu saudara. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, mencari hikmat Allah, mencari kebijaksanaan ilahi, Allah tidak pernah menyembunyikannya. Tapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh, Allah gak pernah memberikan sesuatu yang sangat berarti kepada orang yang tidak sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, bergairahlah mencari Tuhan dengan cara belajar firman Allah lewat Bible Study seperti ini. Sederhana, namun penuh kuasa. Dengan demikian, hidup kita dituntun oleh hikmat Allah. Dan itulah Amsal pasal yang kedua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau mengajarkan lewat Salomo dalam Amsal pasal yang kedua. Ayo, cari hikmat. Tuntutlah hikmat. Seperti engkau mencari harta karun. Sehingga engkau akan mendapatkannya. Sampai engkau menemukannya. Dan itulah berkat yang luar biasa. Tuhan, kami tahu. Kami mengerti sekarang. Hanya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari hikmat. Maka Tuhan akan memberikannya. Hikmat itu harta yang luar biasa.
Dan Allah tidak akan pernah memberikan kepada orang yang tidak sungguh-sungguh mencarinya. Biarlah lewat Bible Study Online CK7 ini, juga lewat program-program gereja kami disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh rindu, haus, lapar akan kebenaran. Dengan demikian, hikmat Allah tercurah buat kami semuanya. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang bernai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.